Halo, berikut ini penjelasan tentang proses pembimbingan untuk program kreativitas mahasiswa Eureka yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Saya dimasukkan sebagai salah satu dosen pembimbing, kemudian dibuatkan grup di dalam Microsoft Teams. Saya membimbing kelompok pertama, kelompok 1. Nah, seperti ini grupnya adalah grup general untuk seluruh dosen pembimbing, grup tertutup dosen pembimbing, dan kemudian grup per kelompok yang juga sifatnya tertutup yang isinya adalah kelompok 1 yang dibimbing oleh seorang pembimbing dan didampingi satu orang kakak senior yang merupakan panitia PKM. Nah, dalam kelompok 1 ini saya memiliki 3 mahasiswa yaitu Raymond, Marisa, dan Galileo. Berikut ini chatting history saya antara saya dengan teman-teman mahasiswa dalam kerangka pembimbingan program kreativitas mahasiswa ini. Nah, di awal sekali saya memulai dengan pertemuan diperkenalkan oleh Brigita. Brigita adalah kakak senior mereka. Dia memperkenalkan siapa saja yang ada, kemudian ada di mana. Kemudian dari situ saya memulai di satu hari setelahnya, 20 September, saya memulai pembimbingan dengan membuat setting dulu apa yang mereka inginkan. Jadi saya tanyakan kepada mahasiswa apa yang diinginkan dan file untuk diupload dalam 3 hari. Saya meminta pernyataan mengapa bergabung di PKM, apa rencana pribadimu. Jadi seperti setting the goal ya. Kemudian kelompok seperti itu. Lalu mereka mengumpulkan di files bentuknya seperti ini. Mereka masukkan file-file tulisan mereka di file tulisan kita ini. Kemudian berikutnya pembimbingan terus berlanjut. Jadi ini adalah secara garis besar yang mereka lakukan atau yang mereka janjikan setting the goal untuk PKM ini pada September 20. Kemudian berikutnya saya memasukkan juga beberapa petunjuk. Saya scroll up dulu dari awal ketika saya meminta mereka untuk menuliskan tujuan, kemudian saya ikuti dengan pertemuan secara kelompok. Lalu ada meeting, lalu timeline untuk PKM-nya, PKM P itu adalah untuk penelitian, jadi untuk program kreativitas mahasiswa untuk kategori penelitian. Kemudian teman-teman memasukkan di sini sesuai timeline itu. Kemudian saya mengusulkan, saya memberikan usulan apakah lebih baik untuk mengarah ke RWH sebagai satu best practice-nya Unika Atmajaya. Dari situ kemudian saya memberikan komen terhadap pendahuluan mereka, lalu terjadi banyak chat di sini, apa yang mau dilakukan, kemudian memberikan reference, kemudian ada konsultasi kedua, ada pertemuan, lalu di situ juga disepakati untuk menggunakan macam-macam, lalu saya memberikan link lain-lain, saya membukakan pikiran mereka tentang program RWH yang kemudian perlu dikonekkan dengan penjernihan air yang idenya sudah ada dari mereka. Kemudian saya ceritakan apa karya-karya yang sudah dilakukan, seperti ini, jejaring yang sudah dimiliki, kemudian mereka melakukan pembetulan bab 1, lalu saya menajabkan kembali bab 1, kemudian saya memberikan beberapa saran untuk mengikuti menambah wawasan,
Lalu menulis latar belakang hingga tujuan, saya putuskan untuk ditulis di chat box karena pendahuluannya kurang tajam. Jadi saya tuliskan dengan cukup detail supaya mereka bisa mengevaluasi bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan sangat krusial karena kemudian akan membawa ke tujuan penelitian dan masuk ke bagian-bagian berikutnya. Nah, dari sini kemudian bisa di-trace back apa saja yang sudah dilakukan, dibagi kepada siapa, saya bagikan di sini pekerjaannya, kemudian teman-teman membalaskan di bawah sudah memberitahukan apa yang mereka lakukan. Dari situ saya membuat pembetulan yang lebih detail di setiap chatbox ini, panjang sekali, threads-nya sampai puluhan, sampai Oktober 30. Kemudian bab 1 selesai, tiba-tiba 27 Oktober masih kurang di bagian metode dan tujuan pustaka dan saya katakan perlu gerak cepat. Maka saya beralih ke pembimbingan bagian metode dan tinjauan pustaka dengan menuliskan rincian ini. Kemudian membagi tugas itu per nomor sehingga teman-teman mahasiswa ini bisa mengerjakan per nomor tersebut. Lalu reply yang panjang, 15 reply untuk memberitahukan apa yang sudah mereka lakukan dan konsultasi dalam chatbox ini. Kemudian memperbaiki semuanya. Lalu ada deadline submission yang teman-teman kadang-kadang lupa, ini sudah tiba-tiba tanggal 12 November. Lalu saya minta melihat templatenya, saya minta melihat apa yang harus dikumpulkan, semuanya ada di sini, kemudian dilengkapi. Kemudian membuat poster, diberikan feedback terhadap pembuatan poster itu, kemudian proposal disatukan dari bab 1 sampai bab 3, poster diperbaiki, proposal direvisi, lalu memberikan latihan, minta latihan presentasi poster. Saya berikan waktu, kemudian juga saya berikan ide bagaimana kalau mengikuti latihan-latihan 3-minute presentation. Sampai proposal dan posternya selesai direvisi, kemudian dikirimkan dan mereka ternyata menang juara 1.